Bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa Anda bisa melipat gandakan koleksi bank nama Anda tanpa Anda harus meminta referensi? Simak terus ya. Semangat pagi teman-teman agent dimanapun Anda berada. Senang sekali Anda masih berada di channel Tanya Eka, suatu channel yang ditujukan khusus buat agent-agent juara seperti Anda. Saya senang karena Anda tentunya hari ini masih sehat dan masih semangat, masih produktif. Ya, nah seperti saya janjikan di awal, bagaimana jika Anda bisa melipat gandakan bank nama Anda tanpa Anda harus minta referensi? Karena ada beberapa agent yang mengeluh kepada saya, Pak, bank nama saya sudah menipis. Ya, begitu juga untuk cari referensi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Nah, di video ini saya akan bagikan bagaimana Anda bisa melipat gandakan bank nama Anda. Caranya dengan melakukan penjualan secara tidak langsung. Maksudnya apa? Begini, banyak yang selama ini menjual langsung. Menjual langsung maksudnya gimana? Misalnya prospek saya namanya Pak Ruslan. Maka saya menjual produk kepada Pak Ruslan yang berkaitan dengan Pak Ruslan dan keluarganya. Berkaitan dengan Ibu Ruslan atau mungkin anak-anaknya. Ya, itu kategorinya penjualan langsung. Ya, yang saya maksudkan di sini adalah, atau yang saya ingin terangkan di sini adalah bagaimana Anda juga bisa melakukan proses penjualan tidak langsung. Maksudnya gimana? Anda perhatikan, dengan Anda melihat daftar nama Anda, tiba-tiba setiap orang yang Anda cek dari daftar nama Anda, masing-masing memiliki minimal satu orang tua, ya, yang mungkin masih di bawah 65 tahun. Maka data bank nama Anda tentunya akan berlipat ganda hanya tanpa memerlukan referensi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara jualnya? Begini, saya akan datang ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, suatu saat orang tua kita suka atau tidak suka akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan biasanya sebelum dipanggil, mereka akan masuk ke dalam rumah sakit untuk dirawat suatu penyakit yang serius dengan biaya yang tentunya tidak kecil. Kita sebagai anak yang berbakti pada orang tua tentunya ingin memberikan manfaat atau fasilitas yang baik juga buat orang tua. Ya, mungkin hari ini ya puji Tuhan kita sudah ada fasilitas BPJS, tapi yang mungkin harus satu kamar bisa berempat atau bertiga ya dengan yang lain, sehingga proses penyembuhan mungkin menjadi agak terganggu karena istirahatnya kurang bisa nyenyak karena ada gangguan-gangguan suara yang lain. Sementara hari ini kami memiliki produk yang bisa orang tua bisa tinggal di kamar sendirian. Ya, seperti itu, dan kita bisa temani dengan lebih leluasa kalau di kamar yang sendiri. Nah, tentunya tergantung dari orang tua Pak Ruslan apakah masih bisa ikut asuransi rawat inap atau tidak. Ya, tapi prinsipnya seperti ini. Kalau hari ini kita tidak membelikan orang tua kita asuransi rawat inap, ya, suatu saat orang tua kita masuk dan kita ingin memberikan yang terbaik dan biayanya tiba-tiba harus mengeluarkan uang 500 juta bahkan lebih, bisa sampai miliar. Pada saat itu kalau kita nggak ada uangnya rasanya sedih sekali, ya, dibandingkan hari ini saya menabung, saya menyisihkan sebagian yang pasti akan terpakai kelak untuk biaya rawat inap orang tua kita. Intinya kalau saya nggak mau menyisihkan saat ini uang sedikit, suatu saat saya akan dipaksa untuk mengeluarkan uang banyak sekaligus yang belum tentu saat itu saya ada budgetnya, ada dananya. Ya, so itu salah satu konsep pertama di mana Anda bisa menjual secara tidak langsung, yaitu menjual ke anak-anak yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimana jika si orang tua tersebut sudah tidak bisa diterima lagi asuransi rawat inap? Kita akan cek, apakah yang bersangkutan masih bisa diterima asuransi meninggal saja. Kalau masih bisa diterima asuransi meninggal saja, saran saya tetap diambil. Kenapa? Skenarionya begini, ya. Sebelum meninggal, si orang tua harus dirawat inap, ya, dan anak sebagai anak yang berbakti mungkin harus mengorbankan harta bendanya,
ya menghabiskan tabungannya dan sebagainya, dan suatu saat orang tua tersebut meskipun sudah sempat sembuh pastinya akan meninggal, ya. Dan pada saat meninggal dunia akan cairlah santunan asuransi untuk meninggalnya, dan ini bisa dipakai untuk merecover, untuk mengganti biaya-biaya yang sudah sempat dikeluarkan oleh sang anak. Ya, Anda lihat skenarionya, mana lebih baik ya? Pada saat meninggal muncul santunan tunai yang bisa mengembalikan uang, ya, atau ya sudah uang hilang, ya. Biaya rawat inap itu ya sudah hilang begitu saja, tidak ada yang menggantikan. Ya, jadi banyak sekali strategi yang bisa dilakukan ya untuk orang tua di mana anaknya akan bertanggung jawab terhadap biaya rawat kesehatan dari orang tua yang bersangkutan. Ya, so coba Anda lakukan, ini salah satu strategi yang namanya penjualan tidak langsung. Masih ada lagi strategi yang lain yang berkaitan dengan penjualan tidak langsung. Antara lain, bagaimana jika seorang nenek atau seorang kakek yang cukup punya harta, ya, dia sudah tidak bisa diasuransikan lagi, tapi ingin memberikan sebagian hartanya untuk cucu-cucunya. Ada cara yang lebih murah, ya, dengan menggunakan asuransi tentunya. Ya, simak terus di video saya selanjutnya. Di video-video berikutnya juga akan saya bahas bagaimana jika seorang pengusaha yang ingin memberikan penghargaan kepada pegawai yang mungkin sejak awal usahanya mulai sudah ikut dan ingin memberikan penghargaan lebih, bukan sekedar uang pesangon. Ya, simak saya terus di video-video Tanya Eka berikutnya. Ya, terus berlatih, ya, tetap semangat, tetap berkarya. Saya yakin Anda akan menjadi agen yang juara.